Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Shaimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun kapanpun dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Di akhir-akhir Ramadan inilah puncaknya ibadah di bulan suci Ramadan. Semua kita yang melaksanakan ibadah dengan ikhlas istiqomah, menginginkan intan permata, tamu istimewa yang paling indah di bulan suci Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar inilah hadiah Allah kepada Rasulullah dan umatnya yang tidak diberikan umat-umat yang lain. Dalam Asbabun Nuzul surah ini, Rasulullah menceritakan tentang kehebatan seorang Bani Israel yang beribadah panjang malamnya, siangnya berjihad, dan itu ada 1000 bulan, sekitar 83 tahun 4 bulan. Para sahabat terkagum-kagum dengan ibadahnya seorang laki-laki Bani Israel ini dan menginginkan seperti orang yang melaksanakan ibadah ini panjang lama. Tetapi Allah takdirkan umat Rasulullah itu umurnya tidak lebih dari 60, 70, 80 atau 90 tahun. Jarang sekali lebih dari itu. Rasanya sulit meraih 1000 bulan atau 83 tahun. Allah berikan hadiah spesial istimewa kepada Rasulullah dan umatnya dengan datangnya Lailatul Qadar. Apa keistimewaan Lailatul Qadar? Yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Turunnya Al-Quran inilah yang menyebabkan mulianya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Turunnya Al-Quran sekaligus 30 juz 114 surat 6236 ayat dalam sebuah riwayat. Turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus, itulah Lailatul Qadar. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah di malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan,
83 tahun 4 bulan. Kita sholat maghrib berjamaah, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, kita zikir, muhasabah, baca Quran, kita sedekah, kita infak, kita sholat subuh bertepatan di malam itu, maka sama aja kita sholat maghrib selama 83 tahun 4 bulan, sholat isya selama 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan. Begitu dahsyatnya kita baca Quran, kita berzikir, kita muhasabah, kita istighfar, kita sholat di malam itu, maka meraih pahala yang begitu luar biasanya. Tapi memang malam ini malam yang sangat dimesterikan, dirahasiakan oleh Allah. Sama halnya dengan dirahasiakan kapan kita akan mati, menemui ajal kita, kapan terjadinya kiamat. Allah yang merahasiakan ini agar kita bersungguh-sungguh dalam ibadah. Karena itu Rasulullah SAW yang sudah dijamin ampunan dosa, sudah dijamin masuk surga, beliau bersungguh-sungguh di akhir Ramadan mengajak keluarganya, istrinya untuk menghidupkan malam 20 akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, untuk beribadah dengan sangat-sangat sungguh-sungguh. Itu dengan iktikaf di masjid, iktikaf diam, merenung, muhasabah, zikir dengan niat ditaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah di masjid. Maka dialah hamba Allah yang bisa meraih Lailatul Qadar. Memang diprediksi Rasulullah itu di tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Tapi ini diberikan kepada orang yang istiqomah, ganjilkah, genapkah, dia terus menerus, maka Allah berikan itu. Ma'asyiral muslimin wassaimin rahimakumullah. Kemudian makna al-qadar itu artinya adalah mulia. Orang yang meraih ini Allah muliakan dunia akhirat. Al-qadar artinya ketentuan takdir. Allah tentukan takdir 1 tahun ke depan, umurnya, rezekinya, bahagia sengsaranya seorang. Al-qadar artinya sempit. Kenapa sempit? Karena seluruh malaikat, inna keistimewaan Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu waruhu biha. Seluruh malaikat termasuk malaikat Jibril turun di malam itu, mendoakan, mengaminkan doa orang yang berdoa di malam itu. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apa doa yang dilakukan di malam itu?" Perbanyaklah minta ampun. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perbanyaklah doa ketika kita iktikaf di malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Kemudian malam ini adalah malam yang sangat amat didudukan oleh hamba-hamba Allah, pemburu Lailatul Qadar. Sehingga walaupun misalkan kita menghidupkan malam Al-Qadar, lalu Allah rahasiakan itu, tapi kita sungguh-sungguh ibadah, maka apa rahasianya? Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena imannya, karena ingin muhasabah dirinya, memperbaiki dirinya, maka Allah akan ampuni dosa yang lalu. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin shaimin rahimakumullah. Karena itulah di akhir-akhir Ramadan perjuangan kita belum selesai. Perjuangan melawan nafsu yang ada dalam diri kita. Jihadul akbar, jihad yang sangat besar adalah melawan nafsu yang ada dalam diri kita. Kita berpuasa siangnya, kita dilaparkan, dihauskan jasmani kita, sedangkan rohani kita sedang dikenyangkan oleh Allah. Akhirnya iman mampu mengendalikan nafsu, pengimanan nafsu, rohani mampu mengalahkan jasmani, rohani yang jasmani. Itu kita lanjutkan di malam harinya. Karena Ramadan ini satu paket, malam dan siang, siang dan malam. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian yang berikutnya, salamun hiya hatta matla'il fajr.
para malaikat mengucapkan salam sejahtera kepada orang-orang yang iktikaf di masjid sampai terbit fajar. Berikan ketenangan, Allah berikan ketenangan kepada orang-orang. Lalu apa tanda-tanda seseorang meraih Lailatul Qadar? Tanda-tanda terbaiknya adalah hijrah dalam dirinya. Terjadi perubahan sikap, akidahnya makin kuat, imannya makin mantap, ibadahnya makin khusyuk, akhlaknya makin mulia, menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang bersyukur, pribadi yang sabar. Terjadi perubahan dalam dirinya, buat keluarganya, buat lingkungannya, buat anak-anaknya, keluarganya sakinah, rezekinya barokah. Kehidupannya terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk memperbaiki dirinya, tidak tertarik dengan aib orang lain, apalagi menceritakan aib orang lain. Itu di antara tanda-tandanya. Ada tanda-tanda alam memang seperti langit, seperti matahari, pohon dan sebagainya, itu tanda-tanda alam. Yang terpenting adalah bagaimana tanda-tanda itu ada dalam diri kita, merubah hijrah dalam diri kita, ketenangan yang luar biasa di malam itu. Karena itulah kita bermohon kepada Allah di akhir Ramadan ini. Ya, perjuangan belum selesai. Perjuangan yang terbaik adalah perjuangan meraih ridho Allah dan surganya Allah dengan kita bisa meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turun setiap tahun selama Ramadan. Selama Ramadan pasti dipastikan turun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turun ketika kita i'tikaf di masjid, ketika kita berdiam diri, merenung, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, muhasabah diri di masjid. Sehingga Rasulullah ajarkan kepada kita, ingin ibadah terbaik adalah ibadah yang diajarkan Rasulullah. Kita ittiba, kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang orang yang sibuknya mudik, pulang kampung, sibuk lebaran, kue, pakaian baru, sehingga melelahkan, melupakan ada hal yang terpenting di akhir Ramadan, Lailatul Qadar. Semoga kita disadarkan oleh Allah untuk mahkamah kesadaran ini, bersungguh-sungguh ibadah di akhir Ramadan, sehingga kita semua bisa meraih tamu istimewa, intan berlian permata yang sangat tinggi nilainya. Ibadah lebih baik daripada 1000 bulan, dan itu hanya pada Rasulullah dan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah berikan itu kepada kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu samiul alim. Qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.